Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini teman-teman sedang sehat walafiat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk spill ya, atau karena kemarin di komentar ada yang minta bagaimana untuk handbore atau cordless bore ini ya, apakah ini awet atau tidak ya. Dan ini kebetulan mereknya adalah Miltank ya. Jadi kemarin di komentar ada yang minta review ya, mungkin dia mau nyari-nyari produk yang mungkin harganya murah ya. Karena kemarin saya cek ini untuk harganya sekitar 300 ribuan ya. Atau mungkin kalau misalnya di toko online ada yang lagi promo mungkin akan lebih murah lagi ya. Jadi ini saya pemakaiannya kurang lebih udah hampir berapa bulan ya, sekitar 3 bulan lebih ya kalau tidak salah ini pemakaiannya. Dan karena ini pemakaiannya juga tidak intens ya, jadi tidak dipakai untuk bekerja ya, tapi di sini hanya dipakai mungkin sesekali saja ketika mungkin yang perlu kita tidak mau ini ya, tidak mau repot-repot gitu memutar-mutar skrup atau apa ya. Dan maka saya menggunakan bor ini seperti membuka cover bodi motor seperti itu ya, terus membuka engsel pintu mungkin ya, yang biasanya dikerjakan jarang-jarang ya. Kalau misalnya digunakan untuk bekerja ya mungkin kurang cocok ya, karena di samping karena baterainya saya sudah coba dipakai beberapa mungkin 1 jam lah, itu baterainya langsung habis ya. Apalagi dengan tenaga yang lebih kuat tentunya baterainya akan lebih boros lagi seperti itu. Dan ini penampilannya seperti ini aja ya. Mungkin di video unboxing yang lalu ya mungkin teman-teman bisa lihat di videonya. Jadi itu tidak menampilkan secara lengkap ya, tapi di sini akan saya coba lebih lengkap lagi. Dan sebetulnya ini untuk versi Miltank yang versi 18 volt ya untuk tegangannya, dan untuk torsinya 0 torsi. Oh, di sini RPM ya, RPM-nya adalah dari 0 sampai 1350 per menit ya, seperti itu. Dan ini ada untuk torsinya ada beberapa selektor ya, mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau menurut pengalaman saya tidak ada bedanya ya. Mungkin kalau teman-teman menemukan hal baru apa untuk torsinya ini, silahkan teman-teman bisa berkomentar di bawah ya. Dan ini ada impact-nya juga ya. Ini untuk high dan low-nya ya. Jadi nanti untuk rotasinya atau RPM-nya bisa di low atau di high ya. Tentunya untuk yang low ini tenaganya lebih besar ya, dan untuk yang high tenaganya agak kurang, tapi kecepatannya dia agak tinggi seperti itu. Dan kalau kita tekan ke tengah untuk tombolnya ini dia langsung kunci ya. Dan ini ada LED-nya. Ini sangat memudahkan ketika kita di tempat yang gelap ya, mengerjakan atau memasang skrup di tempat yang gelap. Jadi ini senter ini sebagai penerangan seperti itu ya. Mungkin kalau punya alat ukur untuk putarannya mungkin ini bisa dibuktikan berapa sih sebetulnya kecepatan atau rotasi maksimumnya atau RPM maksimumnya berapa ya, berapa RPM ya. Kalau tulisan di sini mungkin bisa jadi 1350, mungkin bisa kurang juga ya, seperti itu. Dan ini untuk posisi high ya. Dan kalau low-nya ini ya, kita geser ke belakang gini. Nah, dia tentunya agak lambat, tapi tenaganya dia lebih besar ya, seperti itu. Dan yang tidak kalah penting yang harus teman-teman ketahui adalah baterainya ini. Sebetulnya ini bukan 18 volt ya, atau 12 volt atau apa ya. Saya coba cek menggunakan ampermeter ya. Oke, saya akan coba cek menggunakan ampermeter
kita setting dulu di 50 volt ya, karena ini tegangannya berarti nanti akan muncul di angka di atas 12 ya. Saya coba baterainya, kebetulan ini sudah saya isi ya. Dan untuk pengecasannya juga ini sebentar ya, setengah jam langsung penuh. Apakah ini mungkin sudah rusak atau udah bocor atau gimana, atau memang standarnya seperti itu ya. Dan ini untuk busnya ya, busnya kita ke probe merahnya, dan untuk yang warna hitam ke kutub negatifnya seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini cuma 12 volt ya. Jadi mungkin 18 volt ini tahu apa maksudnya ya. Dan tentunya untuk yang 18 volt sama yang 12 volt yang tulisannya seperti ini itu berbeda harga ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya, untuk harga yang 18 volt dan 12 volt ya, seperti itu. Dan ini tentunya kalau kita lihat secara visual ini kemungkinan baterainya ada 4 ya, 1 2 3 4 ya. 4 kali, mungkin kalau tegangannya 3,7 ya sekitar 14 volt ya kurang lebih ya, atau 4 kali 3 ya 12 volt ya, 12 di atas 13 voltan ya kurang lebih ya, seperti itu. Jadi ini bukan, mungkin ini tipe aja ya 18 volt ini, seperti itu ya. Dan kalau saya coba cek untuk tegangan chargernya, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, inputnya 110 sampai 220. Dan ini di sini ada LED indikatornya ya. Kalau merah dia sedang ngecas, dan kalau warna hijau dia full 100%. Oke, saya coba ini ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman, ini ada yang meminta aja di video ya, dibuatkan review seperti ini. Dan ini ya, kalau misalnya belum tercas baterainya, maka aduh mohon maaf kesenggol. Nah untuk ini pastikan seperti pemasangan ya. Jadi kita tidak mungkin terbalik karena ini ada ini ya. Nah ini ada, dia pas dia lakukan ini ya, seperti ini. Nah ini dia langsung ngecas ya. Oke, posisinya kalau warna merah dia langsung ngecas, dan kalau nanti warna hijau dia langsung penuh seperti itu. Oke, saya coba cek untuk tegangan di sininya. Ya, di ini mungkin tidak nyampe 15 volt ya. Saya coba dekatkan ya. Kalau saya cek ini tidak nyampe 15 volt ya, mungkin 14 volt tepatnya ya. Karena di strip sebelum 15 ada 14. Mungkin untuk lebih jelasnya harus menggunakan ampermeter digital ya, seperti itu. Oke, jadi itu saja ya penjelasannya untuk tipe yang 18 volt ini. Ternyata bukan nilai tegangan atau tegangan kerjanya 18 volt ya. Ternyata ini tetap aja menggunakan tegangan dari 12 volt, seperti itu ya. Ini menjawab pertanyaan teman-teman kita ya yang kemarin bertanya, yang masuk ke mungkin di komentar juga, yang lain juga ya. Bener gak ini tegangannya 18 volt? Karena kalau misalnya 18 volt tentunya tenaganya akan lebih besar lagi ya harusnya. Dan ini ternyata hanya mungkin lebih cocoknya ke 12 volt ya, walaupun di sini ini ada tulisan 18 volt lithium ion ya, seperti itu. Oke, mungkin kalau untuk kelengkapannya kemarin kalau tidak salah saya sudah ini ya, sudah jelaskan mungkin untuk kelengkapan daripada bor melting ini ya. Namun di sini saya hanya menjelaskan karena ada pertanyaan seputar baterainya ya, tegangan dari baterai atau powernya. Dan ini kalau tidak salah ada yang jual ya. Kalau misalnya nanti teman-teman baterainya sudah rusak, dan ini juga bisa mungkin bisa diperbaiki ya.
Atau mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar bor melting ini, silahkan teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Cara untuk perbaikinya nanti atau mengecek baterainya seperti itu ya. Silahkan teman-teman bisa berkomentar, mungkin nanti saya coba menjawabnya dengan lewat video seperti itu ya. Karena ini juga menjawab pertanyaan di teman-teman ya. Teman-teman yang bertanya mengenai kemampuan dari bor melting ini, tentunya yang jadi pertanyaannya ini ya, 18 voltnya ini ya. Ternyata di sini bukan murni 18 volt, ternyata ini menggunakan tegangan yang 12 volt ya. Terbukti dari baterainya setelah dilakukan pengecekan, entah ini ada 12 volt ya. 12 volt lebih ya mungkin ya. Dan untuk chargernya juga ini hanya nyampe 14 volt ya. Artinya ini bukan 18 volt seperti itu. Karena mungkin nanti di toko itu akan berbeda sekali harganya ya. Yang 18 volt sampai yang 12 volt itu tentunya berbeda lagi. Dan mungkin kalau di atasnya ini mungkin tentunya harganya juga akan lebih berbeda lagi seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi pada kesempatan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena ini menjelaskan dan menjawab pertanyaan teman-teman kita yang menanyakan untuk bor melting ini ya. Dan ini untuk harganya mungkin nanti bisa saya coba sertakan linknya di deskripsi ya untuk pembelian dan aksesorisnya mungkin ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan untuk like dan subscribe ya teman-teman, untuk mohon dukungannya buat teman-teman agar channel ini kedepannya bisa berkembang lagi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup dulu. Thank you.